Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Agnes Maundeng dalam program Tanya COVID. Sebuah program di mana kita akan berbincang tentang COVID dan kesehatan. Melalui program ini, kami akan menghadirkan narasumber dan mengupas hal-hal serta isu-isu terkini seputar kesehatan di Kota Bitung. Nah, tak lupa kami terus menghimbau kepada pemirsa di rumah untuk tetap disiplin melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imun tubuh dengan makan makanan bergizi dan berolahraga, serta tetap memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial dalam masa pandemi. Bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung dan Kepala Dinas Sosial Kota Bitung. Kita akan berbincang dengan narasumber kita setelah tayangan yang ini. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Tanya COVID. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saat ini saya sudah kedatangan 2 orang narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung, Dr. Syanet Watuna, dan Kepala Dinas Sosial Kota Bitung, Bapak Giv Mose. Selamat siang, Bapak, Ibu, apa kabar? Baik, Kabar baik, Sehat-sehat? puji Tuhan, sehat-sehat semua. sehat. Oke, amin. Nah, terkait dengan tema kita yang kita akan obrolkan pada saat ini, yaitu tentang jaminan kesehatan dan jaminan sosial dalam masa pandemi. Nah, pertama saya ke Kepala Dinas Kesehatan dulu. Nah, Dok, sesuai dengan program pemerintah kan untuk mengcover, untuk memberi jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat, maka pemerintah Kota Bitung juga punya program Jamkesda. Nah, bisa enggak Ibu Kadis jelaskan apa itu Jamkesda dan bagaimana pelaksanaannya di Kota Bitung? Terima kasih. Jamkesda itu suatu jaminan kesehatan. Sebenarnya itu seperti JKN yang banyak orang tahu sekarang istilahnya JKN kan lebih top. Tapi bedanya di sumber pembiayaan. Jadi kalau ini dibiayai oleh pemerintah kota atau daerah dang. Kalau dikenal di masyarakat, daerah yang biayai. Sumber dananya dari situ. Tapi pelayanannya tetap sama saja. Sama. Jadi jaminan kesehatan ini maksudnya memberikan mengcover kepada masyarakat yang tidak bisa membayar sendiri, kemudian dibayarkan oleh pemerintah kota, seperti itu, Bu? Iya. Jadi masyarakat miskin yang dulunya kita kenal itu gakin, keluarga miskin Kang, yang dulunya itu begitu, tetapi ditanggulangi dananya dari pemerintah Kota Bitung. Oke. Boleh tahu, Bu, ada berapa peserta Jamkesda di Kota Bitung? Sekarang pesertanya 67.250 jiwa.
67.250 jiwa. Wah, luar biasa banyak sekali ya, Bu. Sejumlah itu semuanya di-cover oleh pemerintah kota. Ya, Dibayarkan iurannya setiap bulan setiap bulan dibayarkan. sehingga mereka bisa menikmati dan mengakses pelayanan kesehatan secara gratis. Begitu toh, Bu? Iya, betul. Dengan jumlah sebanyak itu, berapa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota, Bu? Jadi 67.250 jiwa kali 25.500. 25.500 per orang per bulan. Oke. Total anggarannya kira-kira berapa itu, Bu? Kira dalam 1 tahun kira-kira berapa? 1 tahun dia bisa masuk 20 miliar. Oke. Luar biasa pemerintah kota ternyata selama ini sudah mengcover masyarakat, membayarkan iurannya sehingga sebenarnya berarti tidak ada alasan masyarakat tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan ya, Bu ya? Ya betul sekali, karena sudah dibiayai dan kalau kita menghitung berarti Kota Bitung itu sudah masuk dalam universal coverage. Kenapa demikian? Sebenarnya dia sudah bisa mencakup 100%, tapi di sini cuma 97%, disebabkan karena 3% itu bukan KTP Bitung. Oh, oke. Nah, sekarang ini karena Ibu Kadis sudah menyebutkan tentang ada yang KTP Bitung atau bukan KTP Bitung, saya mau ke Kepala Dinas Sosial. Nah, Pak, untuk jam kesda sendiri ada kriteria enggak sehingga orang itu bisa mendapatkan atau dibiayai oleh pemerintah, dibayarkan iurannya? Ya, memang selama ini kita tetap memprioritaskan adalah keluarga yang kurang mampu. Ini ditandai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah, kemudian diteruskan ke Dinas Sosial. Nanti dari Dinas Sosial dia akan melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan dalam rangka input data ke BPJS Kesehatan supaya semua bisa ditanggulangi lewat BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ada di Kota Bitung. Jadi datanya dari bawah ya Pak, dari kelurahan, kemudian meneruskan ke Dinas Sosial, kemudian didaftarkan kepada BPJS. Kita input datanya, kita teruskan. Nah, data-data ini yang selalu menjadi sumber pelaksanaan setiap program, baik dalam penanggulangan kesehatan maupun penanggulangan masalah-masalah sosial yang akan kita lakukan di Kota Bitung yang tercinta ini. Pak, kalau contoh kasus misalnya ada orang yang kurang mampu dan kebetulan dia belum punya kartu, bagaimana supaya dia bisa dapat kartu untuk jaminan kesehatannya, Pak? Yang bersangkutan minta surat keterangan kurang mampu dari kelurahan, kemudian dibawa ke Dinas Kesehatan, karena ada kerjasama dengan BPJS dalam setiap 1 minggu, data-data itu akan dijemput oleh pihak BPJS di Dinas Sosial Kota Bitung untuk dimasukkan dalam daftar yang ada di BPJS, yang mana yang bersangkutan akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Gampang sekali ya Pak, jadi tinggal datang ke kelurahan, minta surat keterangan, kemudian dibawa ke Dinas Sosial. Yang pastikan kalau dia datang ke kelurahan itu pasti penduduk Kota Bitung. Nah, itu yang tadi disentil oleh Ibu Kadis, ini bagi penduduk Kota Bitung. Nah, ketika penduduk Kota Bitung yang bersangkutan memiliki kartu tanda penduduk Kota Bitung, kemudian yang bersangkutan meminta keterangan kurang mampu kepada lurah setempat dan dasar surat keterangan tidak mampu itu dibawa ke Dinas Sosial, dan dalam kerjasama Dinas Sosial dengan pihak BPJS, yang dulunya peserta itu langsung dari Dinas Sosial langsung ke BPJS, tapi sekarang peserta itu cukup sampai Dinas Sosial, nanti mengecek di BPJS karena ada petugas dari BPJS yang nanti akan mengambil semua daftar yang ada di Dinas Sosial Kota Bitung. Oke, luar biasa ya Pak. Ternyata sudah sangat dipermudah masyarakat untuk bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, kembali ke Ibu Kadis. Dok, ini kan dalam situasi pandemi, ada banyak orang yang kemudian terkena terinfeksi COVID, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Untuk jaminan kesehatan ini sendiri, apakah dia termasuk mengcover untuk pasien-pasien COVID, Dok? Boleh dijelaskan? Kalau untuk yang terpapar, kan kita juga sebenarnya
sudah ada MOU dengan BPJS tentang data pasien yang terpapar COVID. Tapi untuk pelayanannya karena gejala dan penyakitnya hampir sama juga, tetap dilayani oleh di cover oleh BPJS Kesehatan. Kalau untuk pelayanan di rumah sakit pasien isolasi, memang BPJS Kesehatan itu menjadi verifikator untuk klaim-klaim pelayanan pasien COVID. Jadi sebenarnya kalau pasien COVID yang dirawat di Vaskes tidak perlu khawatir ya dok, karena mereka turut di cover. Iya, tetap di cover oleh BPJS. Entah gejala COVID atau tidak, semuanya di cover atau dilayani, dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Dok, kalau pada pasien yang meninggal, bagaimana dengan pemulasaran dan pemakamannya? Apakah itu juga turut di cover oleh jaminan kesehatan ini? Jadi kalau dia meninggal di rumah sakit, itu sudah dalam satu paket pelayanan. Jadi sejak dirawat sampai dia meninggal itu, sampai pemakaman itu satu paket pelayanan, klaimnya satu. Oke. Minta maaf dok nih, tapi ada juga kan beberapa kasus di mana ada orang yang pulang paksa atau tidak mau dirawat sehingga kemudian walaupun statusnya COVID, yang bersangkutan kemudian meninggal di rumah. Bagaimana dengan kasus yang seperti itu dok? Memang ini yang jadi kendala atau tantangan untuk dinas kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan ya. Karena kalau dia pasien COVID paksa pulang, ada beberapa kasus yang demikian, dan ternyata kita di lapangan juga harus melaksanakan pemakaman protokol COVID, itu memang di luar pembiayaan rumah sakit. Karena dia suka keluar dari rumah sakit, jadi waktu rekaman medisnya sudah tidak tercatat lagi. Nah itu jadi tantangan kita, dan ini mungkin masyarakat harus mengerti bahwa ikutilah protokol itu supaya kita sama-sama aman dan kita juga sama-sama sejahtera. Jadi kalau saran dari Ibu Kadis, kalau pada mereka yang teridentifikasi menderita COVID sebaiknya mematuhi dan dirawat di rumah sakit ya? Sebaiknya di rumah sakit sampai selesai, apakah dokter yang bertanggung jawab memberikan rekomendasi bisa pulang dan sembuh, ataupun sampai setidaknya dia meninggal dan dokter tersebut menyatakan bahwa dia harus dimakamkan secara protokol COVID. Ya, menarik sekali ya pemirsa. Jadi ini beberapa kali kejadian ada di Kota Bitung. Jadi kiranya informasi dari Kepala Dinas ini bisa menjadi informasi yang memperjelas kepada kita semua bahwa jaminan kesehatan juga menjamin bagi mereka yang terkena COVID-19. Nah, ini juga ada isu ini Pak, ada isu terkini. Jadi saya ke Pak Kepala Dinas Sosial. Jadi terkait dengan situasi saat ini Pak, masih dalam kondisi pandemi dan juga sedang dalam persiapan untuk pilkada. Nah, untuk dalam pandemi ini sendiri kan bukan hanya pemulihan kesehatan, tapi juga ada pemulihan ekonomi di mana Dinas Sosial berperan besar di sini. Nah, Pak, ada isu yang berkembang bahwa benar tidak Pak, bahwa kalau masyarakat yang selama ini menerima bantuan PKH, jika kemudian memilih atau tidak memilih salah satu calon, nanti bantuannya tidak diterima Pak, itu betul atau tidak Pak? Ya, terima kasih. Memang itu sepertinya rame di media bahwa bantuan PKH itu dikhususkan bagi paslon tertentu. Saya boleh jelaskan di sini bahwa itu sebetulnya adalah sebuah berita bohong. Karena program PKH atau program Keluarga Harapan ini adalah program bantuan sosial bersyarat. Ya. Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebetulnya ada program reguler, yaitu PKH itu sendiri, dan juga BPNT atau bantuan pangan non tunai. Kemudian ketika masuk pandemi COVID-19, ditambah lagi satu program tambahan, yaitu bantuan sosial tunai. Jadi seperti itu. Jadi kalau PKH dan BPNT itu sudah memang program reguler dari kementerian.
terkait dengan pandemi COVID ditambah satu bantuan sosial tunai bagi masyarakat. Jadi kalau dibilang bahwa lebih khusus masyarakat mungkin mengenal PKH, bahwa PKH itu jadi alat, ya tanda kutip tadi sempat disentil, apabila tidak memilih calon tertentu maka namanya dicoret. Itu sesuatu yang tidak benar. Karena kalau khusus PKH, ini program Keluarga Harapan atau bantuan sosial yang bersyarat. Nah di situ juga dalam pemberian bantuan PKH, kita akan lihat komponennya. Di situ ada komponen, ada ibu hamil, ibu menyusui, berikutnya anak usia sekolah, kemudian disabilitas berat, dan juga lansia. Itu komponen-komponen yang di cover dalam program PKH. Nah, bagi setiap KPM PKH, dia juga menerima BPNT, bantuan pangan non tunai. Jadi penerima PKH otomatis juga penerima BPNT. Selain itu ada BPNT murni yang non peserta PKH. Seperti itu. Kemudian dalam masa pandemi COVID juga pemerintah memberi perhatian dengan mengambil kebijakan antara lain ada perluasan PKH, ada perluasan BPNT, dan juga ada bantuan sosial tunai yang sudah dinikmati oleh masyarakat Kota Bitung. Khusus bantuan sosial tunai sesuai kuota yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, kita kebagian 4.100 KPM-nya. Nah, saat sekarang ini mereka sudah menikmati, di mana sejak bulan April, Mei, Juni mereka sudah menerima masing-masing Rp600.000 per bulan. Kemudian bulan Juli sampai Desember mereka menerima Rp300.000 per bulan. Itu untuk BST. Nah, perluasan PKH dan BPNT ada perluasan kurang lebih 2.585, artinya dari kuota yang ada ditambah sebesar itu tambahan. Sehingga ini juga sudah dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kota Bitung. Saya kira seperti itu. Nah, di sisi lain lewat APBD Kota Bitung juga. Ada lagi APBD, Pak? Ada. APBD Kota Bitung itu sementara jalan sampai sekarang itu adalah pemberian bantuan bagi para lanjut usia dan penyandang disabilitas. Nah, di tahap 1 kemarin sudah kita bagikan dengan besaran Rp300.000 per jiwa. Kemudian di tahap 2 juga sama, Rp300 per jiwa, dan sementara dibagikan saat sekarang ini. Demikian. Menarik sekali ya Pak, ternyata ada begitu banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah Pak, kalau boleh saya tahu yang terkait APBDN itu kan pasti sudah ada kriteria dan jumlahnya sudah ditentukan. Kalau untuk APBD sendiri seperti untuk lansia dan disabilitas itu datanya bersumber dari mana Pak? Ya, terima kasih. Jadi satu tadi saya ketinggalan ya. Untuk PKH itu juga untuk 3 bulan ini dia mendapatkan tambahan bantuan yaitu 15 kg beras selama 3 bulan. Nah ini yang sementara jalan juga. Dan terakhir saya pantau di 6 kecamatan sudah tersalur. Dan nanti mungkin dalam minggu berjalan ini untuk 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lembe Utara dan Lembe Selatan. Kemarin saya cek bersama pihak Bulog. Ini tinggal Kecamatan Lembe Utara dan Lembe Selatan yang belum tersalur. Khusus bantuan tambahan yaitu beras 15 kg per bulan selama 3 bulan bagi KPM PKH. Kemudian untuk lansia dan disabilitas, yang pasti dia adalah masyarakat Kota Bitung. Oke. Kemudian Pak Wali Kota, nama-nama penerima dan sekarang sudah dibagikan. Kalau disabilitas jelas kan ada kekurangan-kekurangan yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Ada juga yang kekurangan fisik, ada juga mental. Nah
ini yang kita tangani sampai sekarang ini. Dan kemarin tersalur itu 13.900-an penerima. Ya, itu menghabiskan anggaran kurang lebih 4,2 miliar. Dan tahap 2 ini juga dengan alokasi yang sama. Sehingga total kurang lebih 8,4 yang akan tersalur dari APBD Kota Bitung untuk para lansia maupun penyandang disabilitas. Terima kasih. Luar biasa sekali perhatian pemerintah kota ya. Jadi selain memang ada yang dalam tanda kutip jatah dari pusat, pemerintah kota juga menyalurkan kurang lebih 8,4 miliar untuk lansia dan penyandang disabilitas di Kota Bitung. Wah, perhatian dari pemerintah ternyata sangat besar untuk masyarakat Kota Bitung. Nah Pak, ini masih terkait juga dengan dinas sosial. Ada beberapa informasi yang kami dapat bahwa mereka melihat ada 1 atau 2 orang yang menurut masyarakat ini sepertinya menderita gangguan jiwa dan berada di jalan. Nah Pak, ada yang bertanya, kalau kami menemukan ada masyarakat yang seperti itu, kepada siapa kami harus melaporkan? Apakah betul kami harus lapor ke dinas sosial dan adakah hotline atau seperti apa Pak caranya kepada masyarakat bisa melaporkan kasus-kasus seperti ini agar bisa ditangani? Ya, terima kasih. Memang ini kasus yang sering ditemukan dan ini sebetulnya bukan menjadi tanggung jawab dinas sosial. Sebab banyak kasus yang kita temukan selalu diarahkan ketika kita melihat seperti itu kita lapor Satuan Polisi Pamung Praja sebagai pengaman. Kemudian nanti dari Satpol PP dibawa ke rumah sakit untuk dilihat apakah memang yang bersangkutan ini mengalami gangguan kejiwaan atau penyakit lain. Nah, kemudian kita juga nanti mempelajari apakah memang dia tidak memiliki keluarga di Kota Bitung. Ini yang kita harus telusuri. Sebab kalau semua melakukan seperti itu, punya keluarga di Kota Bitung, memang kita tidak ada kerjaan lain nantinya. Sehingga kita telusuri apakah memiliki keluarga di Kota Bitung. Kita minta perhatian dari keluarga. Karena memang ada banyak kasus justru keluarga yang menolak. Beberapa waktu yang lalu ada kasus di salah satu rumah sakit yang bersangkutan ternyata menderita AIDS. Nah, ini kan diminta tanggung jawab dinas sosial. Nah, sementara saya katakan bahwa dinas sosial tidak memiliki dokter, sehingga dia harus ke rumah sakit dulu. Cuma yang memprihatinkan justru ada keluarganya yang berdomisili di Kota Bitung. Justru mereka mungkin tidak mau bertanggung jawab dengan keberadaan pasien yang bersangkutan. Dan mereka menyatakan bahwa ini orang terlantar atau pasien terlantar. Nah, yang kita harus satu persepsi dulu adalah kriteria yang kita sepakati terlantar ini seperti apa. Kalau pengertian terlantar sebetulnya seseorang yang sudah tidak memiliki siapapun keluarganya di kota ini. Dia baru terlantar di Kota Bitung. Memang ada kasus lalu, ada yang terlantar dari Kalimantan dan pura-pura juga mengalami kelainan kejiwaan. Ini kebetulan diambil oleh Kadis Kesehatan, kemudian ditampung di ex-puskesmas Sagrat ya. Kemudian ya semacam mengalami gangguan kejiwaan. Tapi setelah saya turun bersama staf yang ada, kita telusuri ternyata yang bersangkutan depresi dari Manado. Kita telusuri dan kita pulangkan ke Manado. Karena yang bersangkutan ingin ke Kalimantan. Karena awalnya informasi orang Kalimantan, padahal setelah kami telusuri ternyata orang Manado. Dan itu juga adalah penelantaran oleh keluarga. Dia tidak diterima oleh keluarga. Dalam banyak kasus yang terlantar adalah sebetulnya tidak terlantar, tapi tidak mendapat perhatian dari keluarganya. Dan keluarga tidak mau bertanggung jawab dengan keberadaan yang bersangkutan, entah karena malu atau faktor-faktor lain yang juga sementara kita pelajari. Terima kasih. Jadi sebenarnya ada pembiaran begitu ya Pak? Oke,
Dok, kaitannya dengan masalah ini kan kalau orang dengan gangguan jiwa itu merupakan salah satu indikator SPM ya untuk dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Bagaimana penanganan atau penanggulangan masalah ODGJ sendiri di Kota Bitung, Dok? Jadi untuk kasus yang demikian ini, kita memang punya satu seksi yang menangani ini di Dinas Kesehatan, khusus untuk penanganan gangguan kejiwaan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis Sosial ini tadi, bahwa memang betul ada beberapa kasus yang kita temui. Memang yang pertama itu ditemukan memang dari tenaga kesehatan. Memang betul apa yang dikatakan bahwa ternyata beberapa kasus yang ada ini di Kota Bitung sebenarnya ada keluarganya. Ada keluarga, ya. Keluarga yang tidak mau mengakui mereka lagi. Entah karena sudah tidak produktif atau merupakan memalukan, sedalam tanda kutip dia bikin malu kata keluarga gitu dah, seni mau. Dan yang terakhir mungkin kita juga ada satu kasus yang kami temui di rumah. Memang ini kasus kejiwaan, tetapi dia masih bisa dirawat di rumah dengan pemantauan dari tenaga kesehatan. Dan sempat tidak, mereka juga seperti pasung gitu keluarganya pasiennya, tetapi setelah didekati ternyata keluarga juga mau kooperatif, mau untuk merawat sesuai dengan anjuran medis. Jadi dia dirawat di rumah sampai tidak menyusahkan Pak Kadis Sosial. Kami memantau dengan memberikan obat-obat untuk kelainan kejiwaannya. Dok, kalau kita tarik sedikit ke hulu, upaya pencegahan untuk supaya orang itu tidak mendapatkan masalah kesehatan mental atau mendapat gangguan jiwa itu apa, Dok? Ya, kalau gangguan jiwa kan ini ada beberapa faktor penyebabnya. Dari si pasien sendiri atau dari luar. Mungkin pertahanannya pasien itu baik, tapi tekanan dari luar yang lebih besar, dia bisa juga mengalami gangguan kejiwaan. Ataupun tekanan dari luarnya biasa saja, tetapi pertahanannya yang kurang. Itu ada beberapa orang yang mungkin karena trauma atau masalah pendidikan dan pengasuhan sehingga membuat ketahanan kejiwaannya berkurang. Ini bisa mencetus suatu kelainan kejiwaan. Nah, untuk supaya tidak ke sana tentunya kita harus menyeimbangkan tekanan yang dari luar dan pertahanan kejiwaan dari si orang sendiri atau dari pasien. Anak-anak yang baru tumbuh tentunya kita harus arahkan supaya mereka itu bisa hidup atau berkembang dalam situasi atau kondisi yang baik sehingga mereka tidak terjun ke arah kelainan kejiwaan. Mungkin faktor pertahanan jiwanya ditingkatkan dengan cara-cara yang positif, beribadah, sosialisasi, kehidupan sosialnya. Ini hal-hal yang sepertinya dimulai dari level keluarga ya, Dok? Iya. Ternyata baik untuk mencegah maupun nanti ketika sudah sakit, peran keluarga ini besar sekali. Mencegah dan kemudian ketika ada yang sakit, keluarga juga harus berperan untuk membantu pemerintah dalam penanganan kasus-kasus seperti ini ya. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita. Tadi kita sudah mengupas banyak isu yang update dan sudah banyak sekali informasi dari Bapak Kepala Dinas Sosial dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran kedua orang narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih, selamat kembali menjalankan tugas masing-masing, tetap semangat Bapak Ibu dalam beraktivitas dan dalam melayani masyarakat Kota Bitung.